Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini di kegiatan, semoga semuanya keadaan sehat ya, jasmani dan rohani. Nah, saya mau tahu nih peserta yang bergabung pada malam hari ini di kegiatan Ruang Tumbuh yang ke-15, ada dari mana aja nih? Boleh di-spill di kolom chat. Dari kota mana? Bisa di-spill di kolom chat. Kak dari Siti Amira dari Aceh. Banten, Aceh, wah banyak dari Aceh nih ya. Makassar. Ewako, Makassar. Ada dari mana lagi nih? Tengah, Bekasi, Makassar, wah Lombok, wah dari Sabang sampai Merauke nih. Makassar, Aceh. Nah, sebelumnya perkenalkan Youth Ambassador 2023. Nah, di mana pada malam hari ini di kegiatan Ruang Tumbuh sendiri adalah salah satu kegiatan dari program Sandi Nation yang diadakan untuk mengupgrade diri, mengupgrade skill diri kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Kegiatan ini sering diadakan setiap minggunya dan peserta yang mengikuti tumbuh, relasi Ruang Tumbuh akan tadi sempat terputus. Sorry,
teman-teman, sempat terputus karena jaringan di Makassar itu kurang stabil karena sering mati lampu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Oh, jelas. Baik, saya lanjut. Hari kegiatan tumbuh malam hari ini yang akan dibawakan oleh pemateri Kak Anggita, di mana salah satu Sunday Nation Youth Ambassador Sulawesi Selatan dengan tema atau topik melejitkan potensi personal, sosial, dan spiritual. Baik, untuk mengefisiensi waktu, kepada Kak Anggita, waktu dan layar saya persilahkan. Dipersilahkan kepada Kak Anggita. Izin on cam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gita Pratiwi, umur saya 23 tahun. Sekarang ini saya saya sebagai mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia. Dan saat ini saya lagi menjalani program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi teman-teman mohon maaf sebelumnya karena lagi di mobil, jadi situasinya lagi nggak enak kayak gini dan gelap-gelapan ya. Mohon dimaklumi. Jadi adapun pengalaman organisasi saya itu selama pada saat SMA saya pernah menjadi mengikuti organisasi karya ilmiah remaja di mana saya diamanahkan menjadi koordinator divisi Humas. Nah, setelah memasuki jenjang perkuliahan, saya kembali aktif di organisasi yaitu UKM Kewirausahaan Universitas Muslim Indonesia, dan diamanahi sebagai wakil sekretaris umum. Nah, dan sekarang saya juga aktif di Sunday Nation, dan pada saat tahun ini saya terpilih sebagai Sunday Nation Youth Ambassador 2023 Regional Sulawesi Selatan. Jadi sebelum memasuki jenjang perkuliahan teman-teman, saya juga pernah menjajah dunia kerja sebelum kuliah. Jadi saya pernah bekerja sebagai barista di Kopi Kenangan, pasti semuanya tahu kan Kopi Kenangan. Dan saya juga pernah bekerja sebagai marketing di PT Kala Toyota, dan sampai sekarang ini saya juga freelance sebagai public relation di PT Ide Kreatif Asia. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Bisa next. Oke, jadi tema kita pada Ruang Tumbuh season ke-15 ini adalah melejitkan potensi personal, sosial, dan spiritual. Nah, teman-teman bisa komen dulu nih. Menurut teman-teman, apa sih potensi itu? Bisa bersuara di kolom chat ya. Ayo teman-teman, potensi itu apa sih? Oke, ada yang jawab mutu. Ada lagi? Oke, jadi potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki setiap orang dan bisa dikembangkan tergantung minat dan bakat. Jadi adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini itu bagaimana sih cara untuk melejitkan potensi kita. Nah, mungkin bisa next slide, Kak. Nah, oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk
mengimprove potensi diri itu. Jadi bisa di next slide. Nah, jadi yang harus dilakukan itu adalah set goals. Jadi pertama kita harus set goals. Jadi kita tuh menentukan apa sih yang akan kita lakukan ke depannya, baik itu dari segi pendidikan, karir, kesehatan, dan juga hubungan. Jadi kita tuh menentukan, oh ke depannya ini saya pengen pendidikannya tuh kayak gimana sih? Apakah setelah SMA saya lanjut S1 dengan jurusan ini hukum misalnya, dengan jurusan teknik misalnya. Jadi kita tuh harus menentukan tujuan hidup kita tuh ke depannya harus gimana. Jadi kita itu harus tahu 5 sampai 10 tahun ke depan itu kita mau jadi apa dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai goals itu. Dan juga dalam karir. Sekarang ini dalam berkarir kita nggak harus linear dengan jurusan kita. Sekarang ini teman-teman yang dibutuhkan itu skill. Jadi apapun gelar kamu, tapi kalau kamu punya skill, kamu bisa diterima di mana saja. Walaupun bukan sarjana ya, walaupun cuma tamatan SMA ataupun itu bahkan SMP, kalau kita punya skill, pasti kita punya kesempatan bekerja dimanapun. Nah, dan yang ketiga itu kita harus dalam mengembangkan potensi personal, kita harus set masalah kesehatan. Kita harus tahu bisa menjaga kesehatan kita. Nah, dan yang terakhir itu hubungan. Jadi kita harus tahu bagaimana punya planning ya, hubungan ke depan itu harus seperti apa? Apakah selama menjalani kuliah fokus ke pendidikan, tidak menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis atau pacaran, atau kita ingin punya hubungan, kan anak muda sekarang itu istilahnya butuh support system ya, dan mood booster katanya. Jadi kalau memang teman-teman merasa harus punya pasangan untuk menjadi pemotivasi ya, yang menjadi booster buat teman-teman, boleh. Yang penting kita harus tahu menjaga batasan seperti itu. Oke, mungkin bisa next slide lagi, Kak. Nah, dalam mengembangkan potensi juga itu yang harus dan paling yang penting itu learning. Kita harus selalu belajar. Kita nggak boleh lelah belajar. Kita harus mempunyai rasa haus akan ilmu pengetahuan supaya kita bisa berkembang. Nah, dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini kita bisa melalui media baca buku atau ambil kursus dan belajar hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuan kita. Contohnya itu misalnya nih, kan sekarang tamatan SMA pun bisa, misalnya pengen jadi goalsnya pengen jadi pelayaran misalnya, sekarang bisa ambil kursus sekolah sekolah kelautan, atau yang kemarin dibahas juga tentang hospitality, kan banyak kursus-kursus yang seperti itu sekarang. Jadi kita itu harus tahu apa goals kita dan apa yang harus kita lakukan. Jangan cita-citanya pengen jadi apa ya, yang cita-citanya pengen jadi dokter tapi kuliah hukum, kan itu nggak nyambung banget kan. Oke, lanjut Kak, next slide. Nah, dalam mengembangkan potensi itu, setelah kita set goals, setelah kita belajar, kita harus take action. Karena percuma kita
bikin planning ini itu, udah bikin perencanaan yang matang, tapi nggak take action itu percuma karena rencana tanpa action itu sama dengan kali nol. Nah, eh, dalam take action itu kita mulai dengan langkah kecil, nggak perlu harus yang besar. Nah, terus dalam kita harus mengulang atau praktek setiap hari dan juga yang namanya belajar jangan takut bertanya kepada siapapun ya. Dan kita harus selalu melakukan evaluasi dalam pengembangan potensi personal kita. Dan yang uh, terakhir tuh kita harus butuh dukungan sama yang saya bilang tadi, support system. Tapi itu bukan hanya dari hubungan maksudnya pacar ya, tapi entah itu dari keluarga, teman, atau kerabat yang lainnya. Oke, next slide. Nah, dalam mengembangkan potensi baik personal, sosial, dan spiritual, yang harus selalu diperhatikan adalah stay healthy atau menjaga kesehatan. Karena sekarang baik fisik ataupun mental ya teman-teman, karena sekarang itu banyak anak muda yang katanya kena mental health, yang kena gangguan mental, dan beberapa minggu belakangan ini tuh sedang ramai di Twitter dan juga Instagram tentang mahasiswa yang depresi karena tugas yang menumpuk akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Padahal itu bukan jalan terakhir ya teman-teman, masih banyak hal yang harus bisa dilakukan. Nah itulah kenapa hal itu terjadi, karena pertama mungkin anak itu kurang perhatian, kurang mendapatkan motivasi, terus tekanan yang didapatkan baik dari kampus ataupun kehidupan pribadinya, dan hal-hal itulah yang membuat mental kita down, gampang putus asa, dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti bunuh diri, ataupun contohnya kayak melakukan hal-hal yang negatif seperti menjadi pecandu narkoba atau pelarian ke hal-hal yang mungkin memberikan kesenangan sesaat. Oke, lanjut. Nah, sekarang itu establish positive relationship. Nah, di mana kita itu bisa membangun hubungan yang positif. Nah, di mana kita mempunyai teman-teman atau lingkungan yang sehat yang memberikan motivasi dan dukungan tentang goals kita. Nah, ini tuh bisa didapatkan dari bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan dan inspirasi, dan bagaimana kita menjalin hubungan positif dengan teman, mentor, dan kolega. Nah, teman-teman, dalam menggali potensi dan mengembangkan potensi itu kita harus punya mentor, dan mentor itu bukan didapatkan dari saya harus sewa atau apa segala macam. Dari organisasi pun kita bisa mendapatkan mentor, dan mentor itu bisa juga dari teman yang punya pengalaman, yang bisa share dan bisa memberikan kita masukan yang membangun dan mampu memberikan kita saran-saran dalam menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu. Bisa next slide. Nah, dalam mengembangkan potensi personal, sosial, dan spiritual, kita harus ini salah satu penting yang paling penting juga itu time management. Bagaimana kita bisa menghargai waktu karena waktu itu tidak bisa terulang. Contohnya itu dalam setiap harinya kita tuh punya plan
Oh, hari ini saya bangun jam 5 contohnya ibadah. Terus ada waktu untuk seperti tadi membaca buku, lalu melakukan aktivitas setiap hari. Jadi kita itu bisa membagi waktu antara kesibukan apakah itu perkuliahan, pekerjaan, dan juga hiburan. Jadi kita itu butuh hiburan ya teman-teman. Ambil dalam satu hari kan ada 24 jam. Mungkin teman-teman bisa menyisihkan beberapa jam untuk melakukan hal-hal yang teman-teman senangi. Apakah itu olahraga, atau membaca novel, menonton film. Tapi dalam melakukan hal-hal itu harus dibatasi ya, tidak boleh mengganggu kegiatan teman-teman. Jadi harus tertata, semuanya harus tertata. Oke, lanjut. Nah, ini yang salah satu yang penting juga, kita harus mempunyai role model. Nah, dalam mengembangkan potensi itu kita harus tahu potensi seperti apa yang harus kita capai dan kedepannya itu kita ingin seperti apa sih. Nah, contohnya kami sendiri di Sandi Nation itu role model kita itu adalah Pak Sandiaga Uno. Jadi bagaimana kita bisa bukan harus menjadi seperti Bapak ya Pak Sandi yang harus mengikuti beliau yang jadi menteri, jadi pengusaha, tidak. Jadi tapi bagaimana kita mengambil hal positif dari beliau, sifat-sifatnya, karakternya yang ramah, yang dermawan. Pokoknya kita harus mengambil segala hal positif dari role model kita itu. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu kan eh, Pak Sandiaga Uno itu dia adalah seorang pemimpin di perusahaannya dan beliau itu adalah orang yang tegas tapi tidak galak ya, tegas tapi ramah. Eh, jadi sosok seperti beliau ini bisa dijadikan role model atau masih banyak role model yang lain yang mungkin sesuai dengan uh, goals teman-teman ke depannya. Nah, oke. Next. Nah, dalam menjalankan segala hal yang tadi, dalam mengembangkan potensi personal, sosial, dan spiritual, kita harus menanamkan nilai spiritual itu dalam diri kita. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Karena teman-teman ada pengalaman, saya juga bukan orang yang taat ya. Maksudnya sholat pun masih kadang bolong-bolong, tapi dalam dalam menjalankan kehidupan itu kita terkadang dihadapkan oleh dua pilihan yang mana harus kita pilih. Nah, seperti contohnya saya ceritakan sedikit kemarin sebelum mendaftar PMM, dalam proses pendaftaran PMM ini saya juga menjalani proses seleksi beasiswa di Jarum. Nah, di mana beasiswa di Jarum ini kita tidak boleh menerima beasiswa dari instansi manapun. Nah, sedangkan di PMM itu sendiri kita salah satu yang minus masing-masing. Nah, kedua ini merdeka. Sedangkan kalau saya lolos, otomatis saya bantuan biaya hidup yang saya dapat pun tidak full. Nah, sedangkan uang beasiswa dari beasiswa di Jarum tidak memungkinkan untuk saya memenuhi kebutuhan saya pertukaran mahasiswa. Jadi saya melibatkan Tuhan dalam pilihan itu dan
akhirnya setelah menjalani seleksi terakhir, seleksi wawancara pertukaran mahasiswa program di Jarum, akhirnya saya tidak lolos. Jadi saya merasa saya tidak sedih, saya tidak merasa down karena saya percaya bahwa ini adalah jawaban dari doa saya. Berarti program pertukaran mahasiswa merdeka lah program terbaik yang harus saya ikuti begitu. Jadi bagaimana kita dapat mengambil bisa tidak berburuk sangka lah pada Allah. Oh kok saya nggak bisa ya, saya nggak bisa mencapai ini ya. Jadi tidak semua hal itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam menjalankan semua hal tadi, teman-teman, dari kita itu harus konsisten, karena konsisten itu adalah kunci keberhasilan. Percuma kalau kita menjalani 1 bulan rutin, tapi bulan berikutnya enggak. Jadi itu sama hal dengan sia-sia ya, teman-teman. Jadi kita harus konsisten dalam menjalani rutinitas, dalam menjalani proses pengembangan. Nah, mungkin bisa next. Belum. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi yang akan dipandu oleh Sherina. Oke teman-teman, karena mungkin hostnya lagi bermasalah ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya teman-teman, boleh langsung raise hand atau di kolom chat ya. Tes, tes. Halo, tes. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin perkenalkan diri saya. Halo. Halo, Ya, tes. silakan. Taruh. Tes. Halo. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Kak. Silahkan Baik, Eza. Siap. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang begitu menarik. Dari materi yang disampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa self development merupakan pengembangan diri yang merujuk pada usaha individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kualitas hidup, dan potensi pribadi bagi kita semua. Dan dalam hal Eza, suaranya hilang, mungkin bisa di room chat aja pertanyaannya. Baik, untuk KS tadi pertanyaannya tidak sempat terdengar jelas. untuk pertanyaan dari saya lampirkan lewat chat ya. Ya, boleh. Pak. Terlalu. Wih, gimana ya? Terlalu Kak, cari tempat nulisnya. Maka bisa ini pertanyaannya itu Kak Esa bisa saya ulang baca ya Kak. Saya pakai mic aja ya, soalnya koneksi ini sudah normal nih Kak. boleh. Baik. Dari materi yang Kakak sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang self development, dari materi yang Kakak sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa self development merupakan pengembangan diri yang merujuk pada usaha individu untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kualitas hidup, dan potensi pribadi bagi kita. Dan terkait dengan hal itu, menurut Kakak, dalam perjalanan pengembangan diri kita, lanjut Kak. Dan terkait dengan itu, dalam perjalanan pengembangan diri kita, bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau rintangan yang mungkin muncul. Gimana Kak? Oke, jadi oke ya, langsung saja saya jawab. Jadi dalam menjalankan atau progres dalam memperbaiki diri itu pasti ada yang namanya tantangan ataupun hambatan ya dalam prosesnya. Tapi yang
yang paling penting di sini yang harus ditanamkan bahwa bagaimana kita tidak putus asa dan tetap konsisten dalam menjalankan proses itu. Saya kasih contoh ya, saya kan masih gap year ya, maksudnya saya tidak langsung kuliah setelah lulus SMA. Saya tipikal orang yang ambisius dan di mana apa yang saya inginkan harus saya usahakan untuk tercapai. Nah, di situ pada saat lulus SMA, saya itu membuat goals bahwa saya harus diterima, saya harus kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, setelah menjalani berbagai proses, pada tahun 2018 saya lulus seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Tapi pada saat itu saya lulus di satu perguruan tinggi negeri di Semarang, Universitas Negeri Semarang, dan dengan jurusan hukum. Nah, kebetulan ini jurusan yang memang saya inginkan, tapi hambatannya itu adalah izin dari orang tua. Jadi orang tua saya itu tidak mengizinkan saya kuliah di luar Sulawesi Selatan. Jadi minimal itu saya harus kuliah di Makassar. Kalau untuk keluar pulau saya tidak diizinkan. Nah, pada saat itu saya terima keputusan orang tua saya dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya saya tidak kuliah. Pada saat itu tidak kuliah, menganggur ya 1 tahun, tapi bukan menganggur juga sih karena saya menjalani kursus di salah satu lembaga kursus di Kota Makassar. Nah, setelah itu tahun berikutnya saya kembali menjalani proses seleksi SBMPTN. Nah, dalam proses seleksi SBMPTN ini, qadarullahnya Allah belum mengizinkan saya untuk kuliah di PTN. Nah, sambil menunggu, pada saat itu sudah ada rasa bosan ya karena menunggu terlalu lama. Dan keinginan hati ini masih kuat untuk tetap kuliah di perguruan tinggi negeri. Akhirnya saya diberikan saran oleh keluarga, bilang gimana kalau kerja aja sambil nunggu seleksi SBMPTN. Nah, setelah itu saya kerja sambil menunggu seleksi SBMPTN tahun 2020. Nah, untuk pada tahun 2020 saya kembali menjalani proses SBMPTN yang pada saat itu menjadi UTB, ujian tulis basis komputer ya, udah pakai komputer pada saat itu. Begitu saya ikut, hasilnya saya kembali tidak kecewa karena tidak sesuai dengan harapan saya ya. Saya kembali tidak lolos di perguruan tinggi negeri dan akhirnya saya lanjut kerja pada saat itu dan tapi tidak sampai di situ ya teman-teman. Saya kembali berbaik sangka bahwa mungkin rezeki saya bukan di perguruan tinggi negeri, mungkin akan ada jalan lain untuk saya bisa kuliah walaupun itu bukan di negeri. Jadi mulailah saya pikiran saya terbuka bahwa kuliah itu nggak harus negeri kok. Swasta pun juga bagus. Dan akhirnya pada tahun 2021 saya mendaftar di Universitas Muslim Indonesia dan akhirnya saya berkuliah sampai sekarang ini. Jadi kesimpulannya bagaimana dalam mencapai tujuan kita, goals kita tuh nggak boleh putus asa. Kita harus selalu mencoba, apapun hasilnya kita harus mencoba karena yang namanya rintangan itu pasti selalu ada dan bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang menurut kita baik untuk kita itu belum tentu baik menurut Allah. Dan yang bisa saya dapatkan dari kisah itu mungkin kalau pada saat saya langsung kuliah pada saat tahun 2018 saya tidak akan merasakan program kampus merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Dan mungkin pada saat hari ini saya mungkin sudah menjadi seorang karyawan yang disibukkan dengan segala tekanan pekerjaan, tapi karena Allah hari ini saya masih
menjadi mahasiswa dan merasa bagaimana saya bisa berbaur dengan teman-teman yang memang usianya di bawah saya. Pertukaran mahasiswa merdeka bisa keliling naik gratis yang dibayar oleh Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Jadi begitu ya, Eza, mungkin bisa diambil hikmah dari kisah saya tadi dan bisa diambil pelajarannya. Bagaimana, Eza? Nah, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan mengenai self development. Semoga diterima. Dan untuk pertanyaan berikutnya ada dari Kak Siti Amirah. Pertanyaannya yaitu, Kak, sharing dong apa saja syarat dan gimana caranya diterima beasiswa di Jarum. Oke, jadi syarat dan gimana caranya diterima di beasiswa di Jarum ya. Nah, jadi syarat untuk daftar beasiswa di Jarum itu adalah mahasiswa semester 3 dari perguruan tinggi negeri yang bermitra dengan The Jarum Foundation. Jadi tidak semua perguruan tinggi itu bermitra dengan Jarum Foundation. Jadi yang sepengetahuan saya di Sulawesi Selatan sendiri itu hanya ada 2 kampus yang bermitra dengan The Jarum Foundation. Pertama Universitas Muslim Indonesia, yaitu kampus saya sendiri, dan Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Negeri Makassar. Jadi hanya ada 2 kampus. Nah, adapun persyaratan berkasnya itu adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu tanda mahasiswa, tabulasi nilai atau transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 3. Lalu ada surat rekomendasi dari kampus, yang diturunkan oleh wakil WR3, Rektor 3, dan ada juga surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa. Ya, jadi kami udah lulus, jadi udah nggak punya kesempatan untuk daftar beasiswa di Jarum. Karena sepengetahuan saya beasiswa di Jarum itu adalah beasiswa S1 ya. Jadi kita harus semester 3, mahasiswa semester 3 yang akan menjalani semester 4. Dan juga beasiswa di Jarum itu adalah beasiswa yang berlaku cuma 1 tahun, jadi bukan beasiswa yang sampai selesai ya. Nah, dan juga beasiswa di Jarum itu dia hanya mencakup biaya perkuliahan. Dan setelah adapun seleksinya, tahap seleksi setelah kita seleksi berkas, kita di beasiswa di Jarum itu wajib ada sertifikat prestasi minimal itu tingkat provinsi, dan menjadi pertimbangan lagi kalau kita punya sertifikat akademik di tingkat nasional. Ya bagus, bisa tuh Kak Amira mungkin bisa daftar S1 lagi, terus daftar Jarum. Nah, setelah itu, setelah lulus seleksi berkas, di mana berkasnya itu harus dikirimkan dalam bentuk hard file ya, hard copy ke kantor The Jarum Foundation di Surabaya. Nah, setelah itu, setelah berkasnya diverifikasi dan kita dinyatakan lolos seleksi berkas, kita akan menjalani tes tulis online. Nah, di tes tulis online itu ada beberapa tahap ya. Ada tes TPA, tes potensi akademik, ada tes matematika, ada wawasan kebangsaan, ada psikologi 1. Nah, setelah kita lulus kelima tes itu,
kita akan menjalani tes psikologi 2 di mana tes itu dilakukan secara offline, teman-teman. Jadi kita akan bertemu langsung dengan pihak The Jarum Foundation yang datang di kampus kita dan memberikan tes psikologi 2. Setelah itu, Nah, tes psikologi 2 ini menurut saya lumayan mudah karena itu adalah tes warteg dan bisa dipelajari melalui YouTube dan banyak media lainnya ya. Setelah kita menjalani tes psikologi 2 dan dinyatakan lulus, kita akan masuk ke tahap tes wawancara. Nah, di mana kita akan diwawancarai seperti saat melamar kerja ya. Jadi di mana kita akan diberikan banyak pertanyaan dan berputar-putar, dan disitulah dilihat bagaimana konsisten kita menjawab pertanyaan itu. Dan standar bisa jadi kita tidak lulus seleksi wawancara jika setiap pertanyaan kita memberikan jawaban yang berbeda-beda. Padahal inti dari pertanyaan itu sama, jadi kita harus pintar-pintar memperhatikan pertanyaan dari interviewer. Setelah itu dan untuk seleksi selanjutnya mungkin saya kurang tahu ya karena saya kemarin hanya sampai di seleksi interview. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ke Amira. Nah, itu tadi jawaban dari kita kepada saudari Kak Amira, di mana dalam daftar beasiswa di Jarum itu ada beberapa tahap dan syarat-syarat yang harus dilakukan. Di persyaratan tersebut ada tes dan rangkaian yang tadi disebutkan oleh Kak Gita. Nah, pertanyaan berikutnya ada dari Kak Gustinita. Pertanyaannya itu, saya dari Padang, Sumatera Barat. Kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita memonitoring seorang dosen untuk bisa kita mendapatkan hasil yang terbaik dan termotivasi sehingga kita ada penekanan. Nah, ini berdasarkan pengalaman lagi ya teman-teman. Nah, kebetulan saya tipikal orang yang ambisius dan saya itu sudah set bahwa sudah merencanakan ya bahwa saya harus lulus sebagai mahasiswa cum laude, dan hasilnya ke depannya itu saya tidak tahu, hanya Allah yang bisa menentukan dan usaha yang saya lakukan. Jadi dalam yang saya lakukan itu teman-teman, kebetulan bagaimana kita bisa mencari, bukan cari muka juga ya, tapi bagaimana kita itu terlihat menonjol di depan dosen. Contohnya, nah untuk terlihat menonjol dan dikenali oleh dosen itu salah satu caranya itu adalah menjadi ketua tingkat. Nah, jadi dengan menjadi ketua tingkat itu kita akan bisa berkomunikasi langsung dengan dosen dan menyampaikan segala informasi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen kepada teman-teman kita. Jadi ceritanya kita menjadi penghubung dosen dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, dengan menjadi ketua tingkat, kita akan punya hubungan yang sedikit spesial ya dari teman-teman kita dan yang lainnya, di mana kita akan mudah dikenali dosen dan mudah untuk mencari perhatian, atau tapi bukan mencari perhatian dalam halnya carmuk begitu ya teman-teman. Nah, dalam perkuliahan juga kita harus menjadi mahasiswa yang aktif. Contohnya jika diberi jika di kelas sedang ada sesi presentasi, bagaimana kita menjadi mahasiswa yang aktif ya, memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada teman-teman kita yang presentasi. Namun yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah kita bukan hanya sekedar bertanya tapi kita harus memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, seperti itu. Nah, dalam
Nah, walau ada pun beberapa dosen teman-teman yang memang dari segi penilaiannya itu bukan dari keaktifan kita pada saat pembelajaran, bukan bukan dari absen yang setiap mata kuliah kita hadir tanpa alfa. Jadi ada beberapa dosen juga yang penilaiannya itu dari adab kita dan perilaku kita. Karena attitude itu adalah hal yang penting ya, dan penilaian utama seorang dosen. Pernah ini jadi pengalaman saya. Beliau adalah salah satu dosen saya, di mana beliau menjabat sebagai wakil dekan 1. Nah, beliau ini tipikal orang yang tidak menilai segala sesuatu dari apakah dia pintar, apakah dia rajin, tapi penilaian pertama itu adalah attitude. Nah, kebetulan saya itu orangnya kayak jarang buka WA, jarang balas chat. Jadi pada saat dosen itu ngechat, saya terkadang lama ya balasnya, dan itu ternyata menjadi salah satu penilaian beliau. Jadi walaupun saya aktif dalam perkuliahan, saya tidak pernah alfa, tapi beliau tetap memberikan nilai saya A minus. Kenapa tidak bisa A? Dan itu menjadi salah satu pertanyaan tersendiri bagi pada diri saya pada saat itu. Nah, jadi dengan memberanikan diri, saya bertanya pada dosen itu, tapi dengan tidak menyinggung bahwa kok nilai saya seperti ini ya, tapi dengan bahasa yang lain, dan beliau memberikan jawaban bahwa attitude yang paling penting dalam penilaian. Sepintar apapun kamu, seaktif apapun kamu, dan serajin apapun kamu, kalau attitude kamu jelek, kamu nggak bakalan bisa dapat nilai baik dari saya. Jadi itu ya teman-teman, yang bagaimana kita harus menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan, dan selalu mengusahakan hadir di setiap perkuliahan, dan juga bagaimana kita menjaga attitude depan dosen, karena itu menjadi penilaian yang paling penting untuk dosen. Nah, itu jawaban dari saya. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Kak Gustiana, di mana kunci dari keaktifan itu ada juga pada attitude, di mana sikap atau attitude itu adalah segala-galanya. Baik, pertanyaan berikutnya sepertinya sudah terjawab semua dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Teman-teman yang bergabung bisa mengajukan pertanyaan dan tulis di kolom chat. Dipersilahkan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat atau bisa raise hand. Baik, pada peserta yang bergabung pada Zoom malam ini, apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin cukup sampai di sini.
ruang tumbuh malam hari ini. Mungkin dari Kak Anggita sebelum kegiatan malam ini ditutup bisa dikasih closing statement-nya dulu kepada peserta-peserta yang ada di sini. Kepada Kak Anggita dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Serina. Jadi saya mengutip salah satu kata dari Mahatma Gandhi, di mana beliau mengatakan bahwa lebih baik gagal setelah mencoba daripada gagal sebelum mencoba. Di mana dari kata itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kegagalan itu bukanlah hal yang membuat down ya, hal yang tidak baik, karena kita bisa belajar, karena kegagalan adalah guru terbaik. Jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi diri dari kegagalan, dan jangan pernah putus asa, tetap konsisten untuk mencapai tujuan kita, dan selalu sertakan Allah dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Mungkin itu saja dari saya, dan mohon maaf untuk teman-teman semua karena pada malam hari ini saya kurang maksimal dalam menyampaikan materi, mungkin terkesan terburu-buru, dan juga pokoknya kurang maksimal dah, karena pada malam hari ini tuh saya dalam perjalanan dari Temanggung kembali ke Magelang. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada sesi ruang tumbuh pada malam hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberikan sedikit sepengetahuan ilmu yang saya bagikan tadi bisa dan bisa diimplementasikan untuk teman-teman yang dalam proses untuk mengembangkan diri, baik itu dalam dunia pendidikan, pekerjaan, ataupun hubungan. Mungkin itu saja dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya jangan lihat dulu ya, kita dokumentasi dulu.